Puji Tuhan, baik. Bapak Ibu, saya percaya setiap orang, hari ini saya akan bicara satu topik saudara, melanjutkan selama kemarin waktu bulan lalu di Minggu Pentakosta, saya bicara soal outpouring. Kemudian saya bicara tentang holy language, kita bicara soal bahasa roh, banyak di situ. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya percaya bahwa di waktu-waktu ini kita harus belajar bagaimana bergerak di dalam Holy Spirit bersama dengan Roh Kudus. Saudara, peran Roh Kudus seringkali diabaikan karena pada hari-hari ini banyak orang lebih bersifat kepada pendekatan manusiawi lebih daripada pendekatan yang berasal dari Holy Spirit. Bapak Ibu, Saudara, hari ini saya akan bicara satu topik mengenai Holy Spirit and I, Roh Kudus dengan saya bersama-sama berdua. Saudara, Anda tidak bisa hanya mengandalkan Holy Spirit saja tapi melepaskan semua kepada Holy Spirit. Tapi Holy Spirit mau bekerja through you and through me, melalui saya dan melalui saudara. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari siapkan hati saudara untuk bisa Roh Kudus berbicara kepada saudara. Saya sangat percaya begini, ketika seorang hamba Tuhan khotbah di mimbar seperti begini, khotbahnya sama untuk setiap orang, betul ya? Gak ada yang berbeda, gak ada yang spesifik juga. Tetapi saya percaya Holy Spirit bisa take the words, Tuhan Roh Kudus bisa mengambil perkataan, menaruhnya ke dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara secara spesifik and personal. Dan itulah yang membuat saudara mendapatkan satu nya gitu, yang disebut dengan rema. Dan ketika rema itu datang, ketika firman yang hidup itu ada, maka engkau akan melihat ada iman yang bangkit dalam hidup saudara. Saudara, setiap orang pasti ingin mengalami pemulihan, bukan? Mau ngalamin pemulihan, mau mengalami transformasi, mau mengalami kemenangan. Tahun ini season kita adalah transformation and victory, transformasi dan kemenangan. Nah di dalam retreat atau family gathering kita yang nanti hari Jumat dan hari Sabtu, kita bicara tentang restore atau restoration. Oleh karena itu, pesan Pentakosta yang saya pernah sampaikan bulan lalu ya, pesan Pentakosta saya berkata itu adalah pesan transformasi, pesan kemenangan, pesan pemulihan. Karena itu saudara, Anda perlu sekali belajar bagaimana hidup berjalan di dalam bersama-sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan biarkan Roh Kudus ada di dalam diri saudara dormant atau tidak mengerjakan sesuatu melalui saudara. Ya, atau istilah dormant itu artinya apa? Cuman berdiam saja, tapi izinkan Roh Kudus mengalir bekerja sama dengan saudara. Amin. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan. Ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus, maka Anda dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. 1 Korintus 6 ayat 19, saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu, ketika Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dibaptis oleh Roh Kudus, karena Tuhan tahu di dalam dirimu adalah baitnya Allah. Yang menarik adalah begini saudara, Allah menciptakan seluruh alam semesta dan manusia, betul? Termasuk segala makhluk hidup. Tapi yang menarik adalah Tuhan mau tinggal bukan di lautan samudra yang besar, tapi dia mau tinggal dalam diri saudara. Dan ini adalah sebuah hak istimewa atau sebuah privilege yang Tuhan pilih hidup saudara karena dia mau tinggal dalam diri saudara. Karena adalah manusia ciptaan Allah yang tertinggi dari segala makhluk ciptaannya. Dan itulah sebabnya lewat Andalah Tuhan mau melakukan sesuatu di atas muka bumi ini. Dia akan melakukan invasi di bumi ini, dia akan taklukkan bumi ini. Dia perintahkan manusia waktu diciptakan untuk taklukkan dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Dan bagaimana itu bisa terjadi kalau Roh Kudus tidak mengequip hidup saudara, tidak memperlengkapi hidup saudara dengan kekuatan kuasanya. Karena hanya melalui kuasanya Anda bisa melakukan dan mengeksekusi apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara, sekali lagi jangan biarkan dormant, jangan biarkan diam di dalam diri saudara begitu saja. Tapi izinkan bersama dengan saudara, jangan tahan, izinkan Roh Kudus bekerja melalui saudara. Dan Anda akan melihat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Coba sikut sebelah saudara begini, hidupmu tidak akan sama lagi. Haleluya. Nah ketika Holy Spirit tinggal di dalam diri saudara dan Anda berdoa in the Spirit, Roh Kudus berkata ketika Anda berdoa di dalam bahasa roh maka rohmu yang berdoa. Begitu kan firman Tuhan bilang ya. Ya saudara, tapi ketika Anda berdoa kepada Tuhan di dalam roh, bukan berarti saudara menjadi orang yang pasif.
Semuanya tergantung Roh Kudus. Gitu. Benar sekali Tuhan yang akan bekerja, tapi saudara Anda tidak bisa berdiam diri lalu menyerahkan semua kepada Roh Kudus. Kenapa topik ini muncul? Suatu ketika saya lagi berdoa, saya lagi merenungkan firman Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya begini. As simple as this, Tuhan taruh pesan itu kepada saya. Bahwa banyak orang Kristen berdoa dan berdoa kepada Tuhan, bukan mereka tidak berdoa. No, bukan mereka tidak berdoa. Tapi mereka berdoa kepada Holy Spirit, berdoa kepada Tuhan. Dan mengharapkan Tuhan yang bekerja dan dia. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Anda harus sepakat dengan Holy Spirit. Anda harus bersama-sama dengan Roh Kudus bekerja. Hari ini saya mau berdoa begini Bapak Ibu. At the end of my message, di akhir khotbah saya mau berdoa buat saudara. Agar supaya saudara mau bekerja sama dengan Holy Spirit. Jangan tinggal diam saja, jangan duduk saja di gereja. Jangan hanya cuma berdoa, jangan hanya ikut doa puasa. Tapi Anda harus bergerak bersama dengan Holy Spirit. When you move with the Holy Spirit, Anda akan lihat Roh Kudus akan bekerja melalui saudara. Baik perkataanmu, baik tanganmu, Anda menumpangkan tangan, ada sesuatu terjadi. Katakan amin. Oleh karena itu mari kita melihat saudara satu ayat firman Tuhan dalam Amos pasal 3 ayat ketiga. Haleluya. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Saudara jangan Anda berpikir bahwa Holy Spirit Roh Kudus akan mengambil alih semuanya terus Anda tinggal diam saja. Enggak, Tuhan berharap Anda juga bekerja sama. Ada amin saudara. Amos pasal 3 ayat yang ketiga berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama kalau nggak pernah janjian duluan? Bisa? Nggak mungkin saudara. Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan New Living Translation akan menjadi sesuatu yang menarik saudara untuk Anda simak baik-baik. Saya bacakan ya. New Living Translation bilang begini, can two people walk together without agreeing on the direction? Jadi kalau mereka belum bersepakat mau kemana, mereka nggak akan pergi kemana-mana. Halo? Saudara tahukah saudara, nggak usah ngomong orang lain, keluarga aja habis ibadah, mesti sepakat dulu mau makan di mana. Betul atau enggak? Kalau nggak sepakat mau makan di mana, puyeng saudara di mobil juga akan bisa rame, diskusinya panjang. So when you are agreeable untuk makan di satu tempat, then Anda akan pergi ke sana, betul? Setuju sampai di sini saudara? Nah, kata Ibrani dari sepakat, ini supaya kelihatan, saya pakai kata Ibrani, pakai Yunani, bukan apa-apa, supaya kelihatan keren aja gitu saudara. Oke baik saudara. Kata Ibrani untuk berjanji adalah ya'at, yang artinya adalah sepakat atau setuju. Untuk melakukan sesuatu atau menuju ke satu lokasi tertentu. Artinya Anda tidak akan pernah melihat Roh Kudus bekerja kalau Anda tidak mau sepakat dengan Roh Kudus. Saya ulangi saudara, sepakat dengan Roh Kudus. Coba katakan sama saya begini, sepakat dengan Roh Kudus. Artinya you and the Holy Spirit have to work together, have to collaboration, Anda harus bekerja sama dengan Holy Spirit. Nggak bisa cuma diam saja, saudara. Saya banyak melihat orang Kristen menjadi pasif di gereja. Kalau pasif sudah Anda biarkan, lama-lama begini, saudara. Ada buku yang saya pernah tulis, saudara, berjudul Melawan Roh Pasif. Ketika kepasifan Anda biarkan dalam diri saudara, lama-lama akan menjadi pasif. Ketika Anda menjadi pasif, Anda menjadi terbiasa, dan akhirnya Anda masuk dalam zona nyaman. Ketika Anda terjebak dalam zona nyaman, maka kitab Wahyu berkata bahwa engkau akan masuk dalam satu zona namanya suam kuku. Dan Alkitab berkata, aku akan muntahkan engkau. Kata suam kuku dalam terjemahan Amplified Bible berkata spiritually useless. Bahwa secara roh artinya Anda tidak bermanfaat atau tidak berguna sama sekali kita. Saudara mau terlibat? Mau terlibat? Mau sepakat? Yang mau sepakat katakan amin. Ya, Anda bisa sepakat dengan Holy Spirit ketika Anda sekolah di tempat sekolah saudara. Bapak ibu saudara, saya ini adalah produk dari seorang sahabat saya waktu SMA, duduk di sebelah saya. Saudara, Anda mesti tahu saudara, your senior pastor waktu SMA nggak benar. Tapi long time ago in Bethlehem. Saudara, jadi saudara teman saya di sebelah saya rajin kasih saya traktat. Zaman dulu tuh traktat saudara, tahu ya. Zaman dulu tuh kasih traktat, kalau sekarang brosur gitu. Ceritain Yesus, saya sebel banget sama orang ini. Sebel banget, betul-betul sebel sekali sama orang ini. Saudara, tantar Tuhan, aduh. Memang mukanya muka pendeta saudara. Baik, muka pendeta, very soft orangnya. Tetapi saudara,
Kesel juga. Dia kasih saya terima, pulang sekolah saya buang. Begitu terus. Tapi rupanya saudara, mereka dengan timnya berdoa buat saya. Dan saya ditarget saudara. Nah saya ditarget saudara, saya tidak tahu kalau saya ditarget. Dan yang menarik adalah dia tidak pernah tahu kalau Tuhan mau pakai saya di depan 10-15 tahun kemudian menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak ibu saudara, you never know bahwa orang yang Anda target adalah orang yang kelihatannya biasa hari ini. But when you target with the Holy Ghost, Roh Kudus akan mengubah orang ini menjadi orang yang hebat di 15-10 tahun kemudian. Menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai untuk bisa membawa transformasi bagi bangsanya. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, saya bersyukur ada orang yang kayak begitu yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Saya beritahu saudara, ada banyak sahabatmu yang menantikan saudara. Saya beritahu saudara, banyak keluargamu yang menantikan saudara. Ada banyak orang dekatmu, suami, istri, tetangga yang menantikan saudara untuk Anda bergerak buat mereka. Tapi Anda diam saja dan Anda berdoa agar Roh Kudus yang menjamah mereka dan Anda diam saja. No, you have to move. Katakan amin. Anda harus bergerak saudara. Berapa banyak yang ingin ada tuaian jiwa-jiwa? Keselamatan jiwa-jiwa. Kepengen ada keselamatan jiwa-jiwa? Bagaimana bisa terjadi kalau kita tidak pernah berdoa? Tell me. Bagaimana Anda bisa membuat ada tuaian dan menjangkau jiwa-jiwa untuk bisa menerima keselamatan kalau Anda nggak pernah mengajak mereka ke dalam ibadah, ke komsel, Anda nggak pernah ngajak? Bagaimana Anda bisa mengharapkan ada tuaian jiwa-jiwa kalau Anda tidak pernah berbagi tentang kehidupanmu? Halo? Betul nggak? How can it happen? Rasul Paulus berkata dalam Roma 10:13-15, saya nggak munculkan ayatnya, tapi hanya ayat poinnya aja, kitab dan pasalnya Anda bisa baca nanti. Bagaimana Paulus berkata, barang siapa yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka nggak pernah dengar? Bagaimana mereka bisa dengar kalau nggak ada yang memberitakan? Bagaimana Anda bisa memberitakan Injil kalau nggak ada yang diutus? Nggak ada yang mau, diem aja. No. Saudara Anda harus bergerak bersama dengan Holy Spirit. Bagaimana mereka, orang yang berseru diselamatkan, bagaimana mereka berseru kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka nggak pernah dengar? Bagaimana mereka mendengar kalau nggak ada yang memberitakan Injil? Bagaimana bisa ada yang memberitakan Injil kalau nggak ada yang pernah pergi? Artinya apa? Holy Spirit works together with you. Amin. Haleluya. Satu lagi ya, ada beberapa, saya mau ajak saudara berpikir sebentar. Siapa yang mau ngalamin terobosan keuangan? Nah kalau ini pasti banyak yang mau. Coba siapa yang mau ngalamin terobosan keuangan? Tell me. Anda mau ngalamin terobosan keuangan? Tapi Anda nggak pernah berdoa. Terus Anda diem aja di rumah, Anda nggak mau bekerja. Atau kalau Anda sudah bekerja, Anda nggak mau menabur. Mana ada tuaian kalau nggak ada yang menabur? Setuju atau tidak saudara? Cannot. Kalau Anda baca di dalam Kejadian 26 ayat 12-14, 18-19 karena terlalu panjang, saya cerita saja saudara. Kejadian pasal yang 26, 12-14, 18-19. Ishak itu mau pergi ke Mesir, lalu Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Tempat tinggalmu, tinggal aja di sini karena I will bless you. Aku akan berkati kamu. Dan apa yang dilakukan oleh dia? Dia nggak diem aja saudara. Alkitab jelas mengatakan bahwa dia tidak melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Dia ikuti apa yang Tuhan mau. Dia stay di Gerar, dia tinggal di Gerar. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Dia menabur di sana. Dan Anda melihat dia menggali sumur. Dan apa yang terjadi ketika dia menggali sumur? Roh Allah bekerja bersama dengan dia. Dan sumur dari bapaknya ini berbuah-buah. Halo, amin saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, itu sumur sudah ditutup oleh orang Filistin. Udah gak mungkin lagi kelihatan adanya air yang di dalam. Tapi ketika dia melakukan bagian dia, Roh Kudus bekerja bersama dengan dia, maka apa yang terjadi saudara? Ada air yang luar biasa meluap-luap. Tuhan berkata bahwa bukan tanganmu, bukan kekuatanmu yang membuat engkau kaya. Tetapi Allah berkata, aku akan memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. It's not about the rich, bukan kekayaannya yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan memberikan the power to get wealth. Bagaimana Anda bisa menerima power to get wealth kalau Anda diam aja? The power to get wealth, Anda harus mengambil tindakan.
Karena ketika Anda mengambil tindakan, di situ Holy Spirit bekerja dengan saudara. Karena itu kalau ada orang sakit, Anda diam aja, bagaimana? Tapi ketika Anda tumpang tangan soal kesembuhan, urusan Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak di antara saudara yang kepingin mengalami perkara supranatural? Ayo, pengen ngalamin supranatural? Pengen Roh Kudus nolong saudara? Tapi Anda diam aja nggak mau move on. How can? Coba bilang move on. Terus bergerak maju. Kalau Anda diam aja, Anda nggak ngalamin perkara supranatural. Kenapa? Di dalam Kejadian 32, mari kita lihat ayatnya. Saya sudah sering khotbah di sini mengenai pasal ini, saudara ya. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, Kejadian 32, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jadi saudara mulai bisa melihat bahwa Tuhan itu mau bekerja sama dengan saudara. Saudara, Anda tiap minggu datang ke gereja penting? Yes. Perlu? Yes. Sangat penting, sangat perlu. You sit down di gereja untuk menerima impartasi kebenaran firman, untuk bisa menerima apa yang Roh Kudus mau bicara dalam hidup saudara. But setelah itu setiap hari Anda harus bertindak bersama-sama dengan Holy Spirit. Bekerja sama dengan Holy Spirit. Amen, saudara. Kejadian 32 ayat 1 dan 2, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah, ya ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Saudara yang dikasihi, apa yang terjadi dengan Yakub kalau Yakub tidak melanjutkan perjalanannya? Tell me how. Apa yang terjadi? Kalau Yakub diam aja tidak melanjutkan perjalanan, apakah dia bertemu dengan malaikat Allah? Bertemu? No. Malaikat Allah ada di depan dia. Malaikat Allah saya sudah katakan bahwa itu adalah makhluk supranatural. Makhluk spiritual. Halo? Makhluk supranatural, makhluk spiritual. Bukan manusia natural. Makhluk natural, betul. Sementara Yakub adalah makhluk natural. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, bagi Anda yang mungkin waktu saya khotbah Anda nggak datang ke gereja. Kalau di sekolah tuh namanya pas absen gitu loh saudara. Nah saudara dengar baik-baik. Ketika Yakub diam aja, malaikat di sana dia nggak akan ngalamin apa-apa. But ketika Yakub hanya satu, move on, dia bergerak bersama-sama, dia berjalan, maka dia bertemu dengan malaikat Allah. Personal yang namanya natural akan berjumpa dengan supranatural, akan mengalami perkara spiritual. Kalau Anda mau mengalami perkara spiritual, you have just to move on. Katakan amin. Dan yang menarik di ayat kedua, dia bukan cuma move on, dia mulai bisa melihat malaikat. Coba bilang melihat malaikat. Sebelumnya dia tidak melihat. Itu sebabnya ada banyak orang mau melihat perkara-perkara keindahan dari Tuhan. The depth of God. Perkara-perkara yang indah dari Holy Spirit. Hal-hal yang indah dari sorga. Revelation, pengetahuan ilahi. Hal-hal yang dalam, rahasia yang dalam dari Tuhan. Anda nggak akan pernah bisa melihat kalau Anda diam saja. But when you move on, ketika Anda bergerak, mata rohanimu akan dibukakan oleh Tuhan. Then now you can see it. Indahnya ikut Tuhan tuh di situ. Cuma jalan terus, gitu aja. Coba bilang lagi, move on. Jangan pasif, diem aja, ngurung diri di rumah aja. Ya nggak bisa lah ya. Ada amin saudara? Dan bukan cuma hanya bisa melihat, maka berkatalah dia mulai bisa mendeskripsikan perkara supranatural, perkara spiritual dengan bahasanya. Oh keren itu saudara. Saya mau beritahu sama saudara, dengar baik-baik. Ketika Anda move on bersama dengan Tuhan, matamu bukan hanya bisa melihat perkara kedalaman Tuhan, tapi Anda mulai bisa mendeskripsikan perkara spiritual. You can download it. Anda bisa mendownload perkara spiritual dan Anda bisa membahasakannya dengan bahasamu dan Anda bisa menjelaskannya itu dengan baik. Makanya banyak orang suka, aduh pastor, saya nggak ngerti khotbahnya. Pernah dengar orang ngomong begitu? Pernah enggak? Saya nggak bilang saudara, saya bilang pernah nggak dengar begitu. Saudara Anda merasa, why don't understand this, terlalu deep. Terlalu dalam. Bapak ibu saudara, it's not about deep. Tapi karena saudara diem aja, bagaimana Anda bisa mengerti? Coba bilang move on. Haleluya. Tidak peduli berapa tahun Anda menjadi orang Kristen. Tapi yang pasti adalah do you move on or not? Anda bergerak maju atau enggak?
Jadi masalahnya di sini Bapak Ibu kita lihat, masalahnya bukan pada Holy Spirit dong. No, dia adalah roh Allah yang bekerja, dia adalah Allah yang tinggal dalam diri saudara. Roh Kudus mau bekerja dahsyat. Persoalannya bukan di Roh Kudusnya dong kalau begitu. Persoalannya di mana? Enggak dengar saya, persoalannya di mana? Saya, coba bilang sebelah saudara, saya ini problemnya is in me, not in the Holy Ghost. Jadi ya, mau dikotbahin sampai dalam soal Roh Kudus. Ngerti soal Roh Kudus, dahsyat Roh Kudus. Tapi kalau kita nih, orang Kristennya, bahasa Jawanya, meneng wae. Diem aja, ya nggak bisa apa-apa saudara. Kita harus bekerja sama dengan Holy Spirit. Bisakah dua orang berjalan bersama kalau dia tidak berjanji? Amin. Makanya Matius 16 ayat 18 saya bacakan buat saudara. Wow, saya mau berdoa di akhir biar supaya saudara sadar. Saya mau membukakan dulu pengertian ini supaya saudara sadar ya. Jangan jadi orang yang hanya berdoa. Saya nggak bilang 10 hari Anda doa puasa nggak bagus. Bagus, it's good, perlu malah. But you have to move on. Anda harus bergerak, Anda harus sepakat dengan Roh Kudus. Anda mau diberkati Tuhan tapi Anda nggak pernah nabur, bagaimana caranya? Gak bakal saudara, dari pengalaman pribadi saya sebagai anak Tuhan yang melayani Tuhan dari awal sampai sekarang ini, saya melihat gak mungkin. Gini, Anda mau makan durian tapi gak pernah nabur benih durian. Anda mau makan buah jeruk tapi Anda gak pernah nabur jeruk, ya gak bakalan bisa lah. Impossible. Betul gak saudara? Kerjasama begitu ya. Nah Matius 16, 18, 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan menjadikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gini, ketika Tuhan bertanya menurut kata orang siapa aku, jawabannya macam-macam. Lalu Tuhan berkata kepada muridnya, kalau menurut kamu siapa aku ini? Nah tiba-tiba Petrus berjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Benar katamu, kata Tuhan, tapi bukan engkau yang ngomong. It's not flesh and blood kalau dalam bahasa Inggrisnya. But my Father revealed it to you. Tapi Bapakku yang memberitahu kepadamu. So ada revelation dari Tuhan about Christ. Jadi itulah sebabnya maka gereja nggak bisa dibangun di atas dasar yang lain. Kecuali di atas dasar pewahyuan tentang Kristus Yesus. Yang menarik, ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Coba bilang kunci. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Coba bilang ikat, lepas. Inisiatifnya ada di mana? Di surga apa di bumi? Di dunia. Jadi saudara ketika Anda bersama dengan Holy Spirit, you have the key. Anda punya kunci. That key is the master key. Kunci untuk bisa membuka setiap pintu untuk Anda bisa buka bersama dengan Holy Spirit. Dan Tuhan cuma menunggu kapan? When Anda mengikat, sorga itu membackup saudara. Holy Spirit yang di dalam diri saudara membackup saudara. Bukan saudara lagi yang bekerja, tapi sorga bergerak melalui saudara. Ketika engkau lepaskan, sorga melepaskan, dia backup saudara. When you release it, bukan Anda yang melakukan pelepasan, tapi Holy Spirit yang bekerja through you. Jadi inisiatifnya ada di mana siapa? Sama saudara dan saya dong. Setuju enggak? Saudara bisa lihat sekarang. Do you see now bahwa kita punya bagian itu penting? Di hari-hari ini saudara bagian saudara sangat penting bersama dengan Holy Spirit. Tidak cukup dengan kita saja. Jadi masalahnya bukan pada Roh Kudus yang ada dalam diri kita, lalu kemudian kalau Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak mengambil tindakan apa-apa, enggak terjadi apa-apa. Anda perlu terlibat bersama dengan Holy Spirit. Sekecil apapun, katakan amin. Ketika saya baru SMA lulus, ketika itu saudara saya mengalami Tuhan, dan tiba-tiba ada seorang perempuan, seorang yang masih kecil, saudara sahabat saya yang suka nginjilin saya itu tuh, adiknya saudara, tiba-tiba dia bernubuat. Dia berkata kepada saya, engkau aku akan pakai untuk bisa memberitakan firmanku di bangsa ini. Kalau saya diam aja, nggak terjadi apa-apa saudara.
Then what? Saya harus memprepare diri saya. Saya harus belajar, saya harus baca, saya harus melayani, saya harus terlibat. Baru Roh Kudus bekerja dalam hidup saya. Anda nggak bisa cuma hanya receive the prophecy, lalu Anda diam saja. Amin. So far so good. Yang ngerti coba lambaikan tangan saudara. Oh yeah, you have to take a step of faith. Coba lihat apa yang terjadi dengan Saul. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Saul dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 6 dan 7. Perhatikan baik-baik saudara, apa yang terjadi dengan Saul ketika dia baru diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, kata Samuel kepada Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Dan you will also be able to prophesy. Engkau bisa mampu untuk bernubuat ketika engkau bersama-sama dengan mereka. Kepenuhan seperti mereka. Roh Allah ada di dalam dirimu. Bekerja dalam hidupmu. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu. Coba bilang apabila tanda-tanda ini terjadi pada saya. Maka apa yang terjadi? Dia bilang lakukan apa saja yang dapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau. Apakah Samuel bilang kamu diam aja kalau tanda-tanda ini terjadi? No, tapi apa yang ada di tanganmu, do it because God is with you. Bagaimana orang bisa terima Yesus kalau kita tidak pernah share, kita tidak pernah berbagi, dan tidak pernah mengajak? Saudara jangan main-main, ngajak itu powerful tau. Serius. Saya ini saudara ketika lulus SMA, rencananya saya mau pergi ke luar negeri, ke London. Tapi diajak sama teman saya. Teman saya ini sekelas, dia ini teman istri saya karena istri saya juga sekelas sama saya. Jadi dan Anda tahu, saya dengan istri cinta bersemi sejak SMA. Keren, haleluya. Luar biasa. Temennya dia bilang sama saya, yuk datang yuk, katanya gitu. So itulah akhirnya cuman ngajak, tapi Holy Spirit pakai mulutnya dia untuk mengingatkan saya terus. Sampai saya bisa ingat, kita diajak loh kita. Padahal saudara, dia cuman ngomong begitu. Itu sebabnya saya mau katakan sejak pengalaman itu, dengar baik-baik ngomongan saya. The power of ngajak. Jangan main-main dengan the power of ngajak saudara. Because Holy Spirit akan bekerja dalam diri saudara. Dan ketika saya datang disitulah saya bertobat. Nggak ada yang pernah tahu saya akan jadi seperti ini. Ada amin? Jangan main-main saudara. Anda ini dahsyat. Coba bilang sebelah saudara, kamu tuh dahsyat. Cuman masalahnya kita kebanyakan diem aja. Halo, mau mulai lakukan pergerakan bersama Tuhan? Tahukah saudara Daud suatu hari menerobos musuh-musuhnya yaitu orang Filistin di lembah Refaim. Saudara dia menerobos waktu itu saudara saya ceritain dulu nanti kita lihat ayatnya satu ayat saja. 1 Tawari 14 ayat yang ke-11. 1 Tawari 14:11. Tapi sebelum ayat itu Anda baca saya ceritain dulu saudara. Daud waktu itu mau melawan orang Filistin karena orang Filistin mendengar kalau Daud sudah diurapi jadi raja. Maka the whole Filistin, semua orang Filistin bukan 1-2 tapi seluruh Filistin datang menyerbu dia di Refaim, di lembah Refaim. Artinya apa? When you are filled with the Holy Ghost, Anda dipenuhi dengan Holy Spirit, Anda mulai bergerak dalam Roh Kudus, seluruh neraka akan datang mengejar saudara. Tapi apa yang terjadi dengan Daud, saudara? Daud berani menghadapinya, tapi dia sebelum itu dia tanya sama Tuhan. Apakah aku harus maju Tuhan? Tuhan berkata engkau harus maju bergerak, tapi tunggu, wait. Sampai suara pohon kertau bunyi, karena aku sudah di depan engkau, aku sudah pimpin kamu. Bahwa engkau akan berperang. Waktu dia dengar itu, Tuhan tidak bilang kamu diam aja di sini. No, tapi Daud tetap harus bergerak. Amin. Paham sampai di sini? Oke, kita lihat yuk ayat 11. Setelah dia maju, lalu majulah Daud ke Baal Perazim. Daud tidak diam, walaupun dia tahu Tuhan sudah gerak. Tuhan sudah gerak duluan di depan. Enggak, dia tidak diam, lalu majulah ia ke Baal Perazim. Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud.
Allah telah menerobos musuhku. Siapa yang menerobos? Nggak dengar. Siapa yang menerobos? Nggak dengar. Siapa yang menerobos? Allah. Tapi dengan siapa yang menerobos keuanganmu? Tapi melalui siapa yang membuat orang bisa bertobat? Melalui? Jangan main-main faktor I dengan Holy Spirit. Betul? Setuju Bapak Ibu Saudara? Seperti air menerobos, sebab itu orang menamai tempat itu Baal Perazim. Saudara, Anda nggak bisa hanya mengandalkan Roh Kudus saja. Yes, I know dia akan melakukan, dia berperang. Karena waktu Anda bergerak maju yang berperang dia. Kalau Anda baca lagi dalam Tawari, 2 Tawari, saudara, pasalnya yang ke-20, saya nggak usah buka ayatnya, saudara. Ketika Yosafat menghadapi 3 musuh sekaligus. Saudara, Allah berkata, engkau akan diam saja, tapi aku yang berperang. Maksudnya apa? Bukan kekuatanmu yang berperang, I will fight for you. But you have to move on. Yosafat lakukan apa? Mempersiapkan tim praise and worship. Mereka maju ke depan, bergerak maju ke depan. Dan God work through them. Haleluya. Mudah-mudahan kalau saya kasih Anda beberapa ayat ini basic buat saudara. Nanti bagian terakhir, bagian saya apa kalau gitu Pastor? Ready? Saya bagikan dulu tentang Yehezkiel. Yehezkiel saudara, suatu hari saudara Tuhan bertanya sama Yehezkiel begini. Suka nanya sama saudara yang dia udah tahu. Haleluya. Dia suka nanya sama saudara yang dia sudah tahu jawabannya. Dia bilang begini sama Yehezkiel. El gitu. Ya cucu saya namanya Yehezkiel dipanggilnya El. Jadi itu El. Kira-kira nih tulang bisa hidup gak? El itu cerdas. Punya hikmat. Kalau dia bilang bisa, ntar Tuhan tanya. Caranya? Gua gak tahu. Kalau gua bilang gak bisa, emang ngecilin Tuhan? Jadi El jawab apa? Tuhan yang tahu. Engkau yang tahu Tuhan. Hebat itu, saudara. Lalu yang menarik begini. Tuhan bilang, bernubuat kamu. Dan nubuatnya dibacain sama Tuhan. Saudara. Nubuatnya kayak gimana? Tuhan yang bacain sama Yehezkiel. Kenapa enggak Tuhan aja langsung ngomong? He want to work through man. Mari kita lihat saudara, Yehezkiel 37. Ada ya? Yehezkiel 37 ayat 3 sampai yang ke-7. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah engkau yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, perhatikan, Tuhan ngomong sama Yehezkiel, bukan sama tulang. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan aku akan mengetahui, dan kamu akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, sampaikan ini Yehezkiel. You get the point? Sampaikan ini, kau ngomong sama tulang-tulang itu. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan dari Tuhan kepadaku. Jadi dia ngomong, kalau Tuhan download ke Yehezkiel, Yehezkiel ngomong, kenapa sih gak langsung aja? God wants to use you. Emang Tuhan gak pernah bikin 5 roti 2 ikan, kalau mau juga bisa sendirian? Tapi kenapa dia suruh muridnya? Hari ini saudara harus tahu bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Hari ini engkau harus tahu bahwa you are called. Engkau dipanggil oleh Tuhan. Jadi bagian saya gimana? Now the last one. So bagian saya apa Pak? Bagian saya apa Pastor? Tahu gak Gideon saudara? Tadinya dia diem aja tuh. Di goa. Ketika malaikat datang, kau pahlawan yang gagah perkasa. Apa dia diem aja?
Ketika dia tahu apa yang Tuhan mau, dia mulai melangkah keluar. Coba bilang, lanjutkan perjalanan. Move on. Melangkah. Jangan diam aja, saudara. Ketika Anda mulai melangkah, mau di sekolah, mau di kampus, mau di tempat pekerjaan saudara, mau di dalam kehidupan tetangga-tetangga saudara, mau dimanapun, you have to move on. Ya, harus bekerja, lakukan sesuatu. Bukan bagianmu, Roh Kudus yang akan bekerja. Bagian saudara, saya bikin simple. Yang pertama, bagian saudara adalah percaya kepada Roh Kudus. Yang dapat mengerjakan lebih banyak dari apa yang Anda doakan dan Anda pikirkan. You have to believe it. Anda harus percaya pada Roh Kudus, bukan kepada pengalamanmu. Bukan kepada kecerdasanmu. Bukan karena kehebatanmu. Bukan karena kekayaanmu. Bukan karena jabatan dan posisimu. No. But Anda percaya because of the Holy Spirit in me. Aku percaya dia mampu dan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam dirimu. Anda harus belajar percaya, berharap, berserah kepada Tuhan. Anda tidak percaya pada kereta dan kuda Mesir. Anda bukan percaya pada kekuatan bisnismu. Bukan percaya pada kemampuan, kehebatanmu. No. Anda percaya pada Holy Spirit in you. Makanya saya sudah sering berkata, gini, orang dunia motivasi mengajarkan percaya diri. Betul nggak? Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara percaya diri. Saya beritahu saudara, hati-hati. Alkitab mengajarkan saudara untuk percaya pada Roh Kudus yang ada dalam dirimu, bukan percaya pada dirimu. You need to believe with Jesus oleh Roh yang ada dalam dirimu lebih daripada dirimu sendiri. Katakan amin. It's not about self-confidence. It's about confidence because of the Holy Spirit. Ada amin. Anda harus mengambil ketetapan dalam hati saudara, no matter what, tidak peduli apa yang terjadi, sedang terjadi, apa yang Anda alami, percaya Roh Kudus bekerja. Kalau Anda lagi sakit, ada orang sakit, emangnya apa salahnya Anda berdoa? Aduh, saya aja masih sakit, Pastor. Jangan batasi Tuhan dengan sakitmu. Tumpang tangan aja, bisa saja dia sembuh. Terus Anda bilang, kok saya masih sakit? Tuhan yang tahu kenapa dia mau disembuhkan. Karena kau punya iman. Tuhan mau pakai dalam hidup saudara yang lain, betul atau tidak saudara? Aduh tuh Pak Pastor, saya juga lagi kekurangan. Emang saudara tahu nggak saudara? Ishak itu lagi kelaparan. Dia menabur di tengah kelaparan. Saya ini lagi susah Pastor. But when you give something, you lihat sesuatu terjadi. Allah bekerja dengan tindakan imanmu. Katakan amin. Yang kedua, sampai di sini poin pertama jelas. Coba bilang percaya. Percaya sama siapa? Diri sendiri? No. Percaya sama siapa? Holy Spirit. Yang kedua, sadari ya, Roh Kudus itu memanggil saudara dan mau melibatkan saudara. Ngerti ini baik-baik. Aduh Pastor, saya orang baru. Terserah mau orang baru stok lama. Mau stok lama barang saudara. Terserah, God will use you. Tuhan mau pakai saudara, ada amin. Siapa yang percaya Tuhan mau pakai saudara? Kayaknya Tuhan mau pakai yang lain dan enggak saya. Maksudmu? Ada yang lain deh, bukan saya. Maksudnya? Jadi kita disuruh jadi penonton doang? Enggak ada, Tuhan enggak mau saudara hanya jadi penonton. Tapi saudara, Tuhan mau saudara menjadi pemain. Saudara tahu nggak saudara berharga di mata Tuhan? Hah? Waduh, Pastor nggak tahu sih, masa lalu saya gelap. Itu sebabnya dia datang untuk menerangi saudara. Aduh, dulu hidup saya hancur, Pastor nggak tahu sih. Itu sebabnya dia datang untuk pulihkan saudara. Saudara, dia datang mati dia sekali mengasihi saudara, bukan saudara tunggu benar dulu. Enggak, that is grace. Amin.
Itulah kasih karunia yang dari Tuhan. Saya kasih tahu saudara satu, saya nggak buat slide-nya. Tapi kalau mau catat, silakan catat statement saya ini. Kesediaan dan penyerahan diri saya kepada Tuhan jauh lebih penting daripada kecerdasan dan keterampilan saya. Saya ulangi sekali lagi. Kesediaan dan penyerahan diri saya kepada Tuhan jauh lebih penting daripada kecerdasan dan keterampilan saya. Saya sering berulang-ulang ngomong dalam bahasa Inggris. God does not call the qualified, but He will qualify the call. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan tidak memanggil mereka yang memiliki kualifikasi tertentu. Akan tetapi, Ia akan melengkapi mereka yang dipanggil olehnya. God does not call the qualified, but He will qualify the call. Ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, Dia yang akan buat saudara di-equip untuk Anda mampu untuk mengerjakannya. Itu sebabnya Paulus berkata, di saat aku lemah, di situ kekuatan Tuhan makin dahsyat. Karena Anda tidak melayani pakai kekuatanmu. Katakan amin. Jadi yang pertama Anda harus tahu bahwa percaya sama Tuhan. Yang kedua Anda harus tahu bahwa Anda dipanggil dan Tuhan mau libatkan saudara. Coba bilang sebelah saudara, Tuhan mau libatkan kamu. Haleluya. Anda jangan berharap hanya yang di mimbar, pendeta, yang khotbah saja yang terlibat. No, everybody in the church. Nomor 3. Anda harus merespons dan memberi diri. Respons dan beri diri. Dan Anda berkata begini, ini aku, utus aku. Suatu hari Tuhan berkata kepada Yesaya, siapa yang aku akan utus? Yesaya berkata, ini aku, utus aku. Tapi zaman sekarang banyak, ini aku, utus dia. Here am I, send him Lord. No. Anda harus mengerti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan berdiam diri, nikmati berkat. No. Dulu tuh ya ada lagu, zaman waktu saya baru bertobat. Kalau gak salah yang nyanyiin, saya lupa lah, saya gak usah sebut nama lah, walaupun saya ingat gak enak. Lagunya gini, hitung berkat satu per satu, nyatalah kuasanya padaku. Hitung berkat satu per satu. Saya dulu suka nyanyiin lagu itu. Setelah saya makin mengerti, kita tidak diminta oleh Tuhan tiap hari ngitung berkat. Saudara sadarkah saudara? Bahwa Anda perlu bilang, utus aku mau jadi bagian solusi dari persoalan hidup tetanggaku. Aku mau menjadi bagian solusi dari masyarakat ini. Aku mau menjadi bagian solusi di dalam kehidupan keluargaku. Aku mau menjadi solusi di dalam kehidupan pelayanan di gereja ini. Aku mau menjadi solusi dalam setiap kehidupan yang ada. Katakan amin. Dan yang keempat, libatkan dan andalkan Tuhan. Ketika Anda bergerak, Anda tidak bisa bergerak sendirian. Tetap Anda harus libatkan Tuhan. Banyak berdoa, banyak puasa, banyak nyembah. Jangan takut menghadapi tantangan. Hidup ini ada tantangan, ada kesulitan. Libatkan Tuhan. Kalau libatkan Tuhan artinya apa? Anda bukan cuma berdoa, Anda bukan cuma berpuasa. Dengar nasihat dari para pemimpinmu. Arahan-arahan yang ada, dengar baik-baik. Sehingga Anda tidak tersesat. Amin. Dan terakhir yang kelima, bertindak dengan iman dan keberanian. Anda harus berkata, this is me. Saya harus belajar untuk berani bertindak. Anda kalau nggak pernah bertindak, Anda nggak pernah tahu langkah kedua. Karena Anda nggak pernah langkah pertama. Ingat kata-kata saya ini, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Jangan pernah khawatirin hasilnya. Hasilnya adalah urusan Tuhan. Ada amin?
Ada yang menanam, ada yang menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Anda harus tahu bahwa bagian itu urusan Tuhan. Urusan saya adalah melayani dan bekerja aja, udah. Emang Musa tahu bagaimana bangsa Israel bisa dilepaskan? Jepitan bangsa Mesir sama Laut Kolsom. Dia nggak pernah tahu. Tapi dia melangkah aja. Laut Kolsom terbelah. Saya juga nggak pernah tahu kalau hidup saya bisa sampai hari ini. Tapi melangkah. Sebagian saudara sudah banyak yang tahu kesaksian hidup saya. Ketika suruh melangkah gak gampang. Saudara, kalau Anda dalam kehidupan yang lagi gak enak disuruh melangkah, Anda akan melangkah dengan gampang. Tapi ketika when you are at the top, Tuhan suruh Anda melangkah sesuatu gak enak. Ketika saya ada posisi yang lagi enak-enaknya sebagai direktur, come out. Istri saya pendoa waktu itu dia bertanya sama saya, masih itu Tuhan yang mau apa bukan? Dia aja masih nanya, saudara. Gak semua memang orang dipanggil seperti itu. But when you step into the faith, Anda melangkah di saat Anda lagi produktif-produktifnya. Di saat Anda waktu lagi segar di situ. Saya berdoa, gereja ini, jemaat ini, maupun yang streaming, yang hadir maupun yang streaming, Anda tidak diam aja. Ini waktunya ketika Roh Kudus tercurah untuk saudara dan saya, bukan untuk menikmati saja, tapi ayo bertindak. Mari belajar bertindak. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Tim musik boleh maju ke depan.